Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Gereja Tuhan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami ucap syukur, kami bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan hari ini pula sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau dengarkan renungan firman Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan di renungan ini memberkati kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih, kami siap dengarkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya dapat judul, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu mengubah hati dan pikiran. Kita baca Alkitabnya di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tuliskan begini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan. Dalam kisah yang ditulis di Alkitab ini tentang Zakeus ini merupakan suatu realitas dalam hidup manusia tentang sebuah janji yang menjadi nyata, yaitu janji hidup baru dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di kisah ini disebutkan nama adalah Zakeus. Kita lihat, siapa Zakeus itu? Arti nama dari Zakeus adalah tulus, bersih, suci. Akan tetapi yang kita lihat dalam kehidupan di Alkitab dan namanya bertolak belakang. Kehidupannya dan arti namanya sangat bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Zakeus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas. Apakah pekerjaannya Zakeus? Pekerjaan Zakeus adalah pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemungut cukai adalah kaki tangan kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Israel. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Di zaman Yesus ada 3 tax center, yaitu kota Kapernaum, Kaisarea, dan Yeriko itu sendiri. Dan di mana ada kota Yeriko itu, disitulah Zakeus hidup dan bekerja. Dan bagi orang-orang pemungut cukai ini, mereka mendapatkan target oleh pemerintahan Romawi. Dan selama target itu terpenuhi tentang pajak ini, cukai ini, maka sisanya yang lebih bisa dikantongi oleh pemungut cukai itu sendiri. Dan Zakeus adalah kepala dari pemungut cukai yang ada di Yeriko itu. Kita lihat lagi, lanjut lagi. Di dalam ayat yang ketiga dari Lukas 19 tentang Zakeus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Walaupun dalam kisah ini ketika dia berusaha, bahkan dia sampai naik pohon supaya dia bisa melihat Yesus, walaupun Zakeus belum kenal Tuhan Yesus, namun yang saya highlight ini adalah ia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Keinginannya bisa saja muncul karena sebelumnya Zakeus pernah mendengar berita-berita yang menghebohkan tentang Tuhan Yesus. Mungkin ia mendengar berita tentang kesembuhan seseorang yang bernama Bartimeus, orang buta yang gak jauh juga dari Yeriko ini. Oleh karena itu muncullah rasa penasaran untuk melihat seperti apa Yesus itu. Tapi terlebih daripada itu, yang paling menarik mungkin bagi Zakeus, dia juga
pernah mendengar bahwa Yesus memiliki murid yang pernah menjadi pemungut cukai juga. Namanya Matius. Tetapi Matius ini bisa diterima oleh orang sehebat itu. Orang yang sehebat itu adalah Yesus itu sendiri. Dia bisa diterima. Karena Sakyus nggak diterima di mana-mana, datang ke bait Allah dia pasti dicemooh, dihina. Karena dianggap antek atau pengkhianat bangsa. Karena dia bekerja sama dengan orang-orang Romawi untuk ambil pajak dari orang-orangnya sendiri. Kita lanjut lagi lihat dari kisah ini. Ayat yang keempat dari Lukas pasal 19 tuliskan begini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sering kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara tentang khotbah yang ditekankan Zakheus lari dan naik pohon, tetapi kita nggak mengerti bahwa sesungguhnya yang membuat Zakheus lari dan naik pohon adalah Roh Kudus. Dan ketika Yesus tiba di tempat itu, dan seakan-akan menunggu Zakheus, dan setelah bertemu dengan Zakheus, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Yesus melihat ke atas dan memanggil nama Zakheus. Wah, luar biasa. Ayat yang kelima di Lukas 5 ini, Lukas 19 ayat kelima. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Di tengah orang-orang yang menggerutu ketika lihat Yesus panggil Zakheus dan bilang mau ke rumahnya, dan datang tiba di rumahnya, duduk makan bersama-sama, tidak diceritakan bahwa Yesus khotbahin Zakheus, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya dia bertobat. Dia juga tidak menghakimi Zakheus yang seorang pemungut cukai, tapi Yesus hanya makan dan ngobrol dengan Zakheus. Saya pikir dalam ngobrolnya Yesus dengan Zakheus, Tuhan Yesus juga kan memberikan nilai-nilai dari kerajaan Allah terhadap Zakheus. Ketika mereka ngobrol, makan bersama-sama, saya lihat ada sebuah perubahan besar dari apa yang saya baca dalam kehidupan Zakheus. Ada sesuatu dalam diri Zakheus ketika ia mendengar tentang Yesus, kemudian menerima Yesus, yaitu anugerah yang mengubah kehidupan Zakheus sendiri. Anugerah itulah yang menata ulang pikiran dan hati Zakheus, sehingga ia memutuskan untuk, kita baca lagi selanjutnya, ayat 8 di Lukas 19. Tetapi Zakheus berdiri, di ayat awal yang kita baca, berdiri dan berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, ada perubahan besar terjadi dalam kehidupan Zakheus ini. Dan semua itu terjadi karena anugerah. Bukan Zakheus yang menemukan Yesus, tetapi Yesus sendiri yang menemukan yang terhilang, Zakheus. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah hidup seorang Zakheus ini, yang dulunya namanya bertolak belakang dengan perilakunya? Satu, kasih karunia Allah mampu mengubah hati seseorang. Yang kedua, pertobatan selalu diikuti dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Zakheus ini. Yang ketiga, pertobatan mengubah kehidupan seseorang, Zakheus ini. Karena anugerah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa berubah. Yang dulunya gelap, sekarang kita masuk kepada terangnya yang ajaib. Tetapi mungkin di antara kita semua ada pergumulan tentang orang-orang yang terdekat dengan kita, supaya mereka juga berubah. Saya sarankan tetap berdoa buat mereka, supaya pengalaman yang seperti Zakheus alami
itu juga bisa menjadi pengalaman mereka. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dengan anugerah dan kasih karunia Allah yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami diselamatkan, kami terima keselamatan itu, kami terima perubahan itu. Kami bersyukur juga Tuhan sudah ubah setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mungkin punya pergumulan Tuhan terhadap orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami ingin melihat hidup mereka berubah. Tetapi Engkaulah dan kasih karunia Allah lah yang akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Yesus hadirlah, datanglah dalam kehidupan mereka, supaya juga mereka dapat memiliki kehidupan yang berubah, bukan kehidupan yang seperti dahulu, tetapi kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya itu di dalam nama Yesus. Tuhan akan menemukan yang terhilang dan menyelamatkan yang terhilang. Ajar kami juga untuk mengarahkan orang-orang tersebut supaya mereka dapat mengikuti jalannya Tuhan, kebenaran, supaya mereka menerimanya dan kehidupan mereka diubahkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, dalam segala aktivitas kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau beracara di dalamnya di hari ini. Jadikan kami orang-orang yang produktif. Jadikan kami orang-orang yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan proteksi kami dalam aktivitas kami, baik kami jalan di darat, laut maupun udara. Semua dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.